Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk lanjut lagi kisah dari Mas Udin. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yuk doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Di salah satu bagian, Ibnu berhenti dan menyapukan tangannya ke tanah seperti menemukan sesuatu. Aura tak enak keluar dari sana. Ada bekas galian kecil yang coba ditutupi dengan tanah, entah oleh siapa. Seseorang telah menanam pemicu petaka di dalam galian tersebut. "Kin, ada cangkul kan?" tanya Ibnu. "Ada mas, mau diambilin?" Rozikin berpaling kembali ke dalam mengambil cangkul. Setelah didapatkan, dia kembali menemui Ibnu. "Cangkul buat apaan, Kin?" tegur Salim. "Yang minta Mas Ibnu, Pak. Sepertinya dia menemukan sesuatu." Tanpa diberi aba-aba, Salim mengikuti langkah Rozikin menuju tempat Ibnu berada. Ibnu mengambil cangkul yang diberikan. Dibersihkannya area yang dicurigai dengan bagian samping cangkul. Diayunkan cangkul dengan kuat. Baru beberapa kali ayunan, tampak sesuatu yang terbungkus plastik hitam dari lubang galian. Disaksikan pula oleh Salim dan Rozikin. Salim menganga, aneh. Kenapa Ibnu bisa tahu ada sesuatu di situ? Dan apa itu? "Apa itu, Mas?" tanya Rozikin terkejut. Ibnu mengorek benda tersebut dengan tangan dan mengambilnya. Di dalam plastik ada bungkusan kain hitam yang dililit tali merah. Ibnu tahu benda apa tersebut. Buhul. Ya, buhul. Benda yang jadi perantara orang jahat untuk menyakiti atau mengusik kehidupan orang lain dengan cara buruk yang tak kasat mata. Buhul itu digunakan untuk menyalurkan atau sarana mengirimkan kekuatan jahat agar orang yang dituju mengalami petaka atau kesialan seperti yang diharapkan. Ibnu menerangkan. "Jadi itu semacam kayak santet, Mas?" tanya Salim yang masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Ya, kalau pemahaman orang awam nyebutnya begitu, mirip-mirip. Makanya bebek yang kemarin baru dipotong langsung busuk. Ini penyebabnya. Ada orang yang ingin usahanya Pak Darman bangkrut. Untung bukan Pak Darman sasarannya. Yo tapi tetap saja ini kurang ajar," kata Mas Ibnu. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini, Mas?" ucap Salim tiba-tiba. "Tidak tahu, Mas. Yang pasti dia tidak senang dengan usaha Pak Darman. Sekarang ini harus kita bakar. Buat perapian, Kin. Bakar tuh dedaunan kering." Api pun menyala membakar dedaunan. Ibnu lalu melempar buhul tersebut ke dalam kobaran api. "Mas Salim, tolong jangan ceritakan hal ini kepada Mas Arif. Jangan sampai dia tahu kalau aku yang menemukannya. Cukup Pak Darman saja. Biarlah Mas Arif berpikir bahwa semua yang terjadi karena kesalahan anak-anak pemotongan." "Iya, Mas." Sementara itu, di tempat terpisah, dukun yang memberikan buhul tersebut menyadari seseorang telah menemukan buhul pemberiannya itu. Benda tersebut memang sengaja ditanam di sana agar usaha Darman bangkrut atas permintaan seseorang. Tapi mengetahui ada orang yang bisa menemukannya, seketika dukun jadi gelap hati. Awal tujuannya yang hanya membuat Darman bangkrut, kini berubah menjadi urusan pribadi, yaitu menyingkirkan orang yang sudah menemukan buhul. "Lancang, tak disangka bisa ditemukan. Bahkan
Akan dia juga memusnahkannya dengan cara dibakar. Takkan kubiarkan orang itu hidup tenang. Dia harus membayarnya. Berani sekali mengganggu upayaku. Akan kubalas siapapun dia. Merasa tertantang dan diungguli, amarah dukun tersebut memenuhi dadanya. Ternyata dukunnya baperan. Hari berganti, pagi hari pun terlihat cerah. Hangat sinar mentari menambah semangat aktivitas orang yang sedang bekerja di pemotongan. Dengan cekatan, Salim menyembelih bebek yang dipegangnya. Membersihkan bulu bebek tak semudah membersihkan bulu ayam. Lebih susah. Agar bulu bebek bisa dicabuti, digunakan bahan khusus. Malam atau songkok namanya. Berbentuk padat dan akan cair mengental saat dipanaskan di dalam panci besar. Bebek yang sudah disembelih dimasukkan ke dalam malam, lalu dikelet bulunya. Ibu-ibu membantu membersihkan sisa-sisa bulu. Ibnu dan Rosikin mengeluarkan ati ampela. Ada beberapa pembeli ati ampela yang datang. Mereka memang khusus membeli ati ampela, biasanya untuk pasar atau warung makan. Mereka sendirilah yang membersihkan ati ampelanya nanti. Setelah bersih, bebek dimasukkan ke dalam bak penampungan berisi air agar lebih terjaga kesegarannya sambil menunggu di-pack di box styrofoam. Saat ati ampela sudah dikeluarkan, para pembeli berebut, takut kehabisan. Walah bu, jangan pada berebut, kenapa? Itu masih banyak, tegur Rosikin pada ibu-ibu pembeli. Makanya cepet dongkin, jangan lama-lama. Kalau buru-buru ntar hatinya rusak, mau? Yo jangan sampai rusak lah. Seorang wanita lain yang ikut mengantri mendekati Ibnu. Karyawan baru mas? Tanyanya. Iya bu, baru kemarin saya sampai sini, jawab Ibnu. Tapi kerjanya cekatan nih. Ah, udah biasa kerja bu, jawab Ibnu sambil tersenyum. Ah, Rosikin juga udah biasa kerja, tapi yo gitu-gitu aja, lelet, ujar wanita tersebut sambil menengok Rosikin. Malah ngomongin orang, ini lagi, nggak bisa lihat cowok bening dikit main serundul aja. Ayo jauh-jauh. Rosikin bergurau dan meminta pembeli agak menjauh. Sabar ya bu, nanti saya siapkan pesanannya. Ibu-ibu pun menurut. Rosikin kembali bekerja dan mengisi plastik dengan ati ampela sesuai pesanan. Itu karyawan baru Kin, kok nggak dekil kayak kamu? Cakep lagi, seloroh ibu pembeli. Saya itu sebenarnya ganteng bu, cuma banyak jeleknya, balas Rosikin tertawa. Pak Darman dan Pak Arif mengamati. Syukurlah hari ini dapat bebek dan pemotongan bisa beroperasi. Salim menceritakan kejadian kemarin sore kepada Darman. Tentu saja, Arif tidak diberitahu sesuai perintah Ibnu. Ibnu tak mau atasannya mengetahui kalau dia punya kelebihan. Daging bebeknya bagaimana Nu? Tanya Arif. Sip mas. Nggak ijo-ijo kan? Enggak kok, cakep-cakep ini. Jadi apa yang tadi dibenerin? Itu pak, air rendamannya. Tadi diberi tambahan es agar lebih aman, biar nggak rusak. Mungkin dulu esnya kurang dan bebek numpuk lama di luar karena bak penampungan air penuh. Sekarang dikerjakan sedikit demi sedikit, lalu dimasukkan ke box. Salim menjawab pertanyaan Arif. Semoga besok aman sampai Jakarta. Iya pak, amin. Gawai Darman tiba-tiba berdering. Darman izin menjawab panggilan dan menjauh. Ternyata itu adalah panggilan dari Denny, adik iparnya yang punya usaha kuningan. Denny mengetahui ada beberapa masalah di pemotongan Darman dari istri Darman dan Denny meminta kembali Darman untuk meninggalkan pemotongan dan menggeluti lagi usaha kuningan. Dengan halus, Darman menolak dan membesarkan hati adik iparnya. Ya namanya masalah pasti ada Den, tapi ndak usah khawatir, aku yakin bisa melalui ini. Lagi pula tanpa aku, kamu sama bapak tetap baik-baik saja kan? Ujar Darman. Iyo sih mas, ya wes kalau gitu, aku mau balik kerja dulu mas, jawab Denny. Sambungan telepon pun beberapa saat kemudian terputus. Darman lalu mengabarkan ke teman bakulnya dan para petani bahwa pemotongan sudah siap memotong bebek seperti biasa lagi. Darman yakin kondisi pemotongannya sudah baik-baik saja setelah tahu apa yang sudah Ibnu lakukan.
Pak Arif, saya sudah menghubungi para bakul kalau saya sudah siap memotong bebek lagi, kata Darman saat kembali menemui Arif. Jangan semua diminta mengirim dulu Pak, kan ini belum mulai lagi. Coba dulu dari satu bakul atau mengambil di satu petani dulu, takutnya keteteran. Oh begitu ya Pak, baiklah Pak. Saya tanya Pak Burhan dulu, kalau dia ada bebek biar nanti sore dikirimkan. Punya dia harga bisa lebih murah, hanya saja dia tak mau tempo, harus cash. Tanpa sengaja Ibnu mendengar percakapan Arif dan Darman. Maaf Pak, bukannya bebek pada mati itu dari Pak Burhan ya? Tanya Ibnu. Iya, kenapa ya Mas? Tanya Darman. Kalau yang busuk dari mana Pak? Itu ngambil langsung dari petani langganan saya. Usahakan coba dulu Pak, motong yang dari petani. Kan masih kondisi segar tuh bebeknya, dan ketahuan kalau dari satu orang. Benar juga ya Mas, kalau dari bakul memang diambil dari banyak petani yang tempatnya jauh-jauh, lalu dikumpulkan di kandang sementara, baru 1, 2, atau 3 hari dikirim ke pembeli. Akhirnya Darman menerima saran Ibnu. Bagi Darman, Ibnu pemuda yang telah berjasa pada usaha pemotongannya. Malam harinya, Rozikin menginap di pemotongan. Dia sudah izin ke keluarganya tidak pulang dulu karena alasan pekerjaan. Padahal alasan sebenarnya karena dia lagi jenuh di rumah dan cari suasana segar. Beruntung baginya ada Ibnu di pemotongan yang bisa dijadikan teman ngobrol. Terlebih setelah Ibnu bisa menemukan benda aneh yang misterius di pemotongan, semakin penasaran Rozikin padanya. Ibnu dan Salim masih terlelap saat Rozikin terbangun untuk buang air kecil. Segera dia menuju kamar mandi yang terpisah di belakang. Saat di dalam kamar mandi, lampu tiba-tiba mati. Waduh, malah lampunya mati. Putus kali ya. Beruntung cahaya bulan sedikit memberikan penerangan melalui lubang ventilasi. Sesaat kemudian, lampu kembali menyala. Saat meninggalkan kamar mandi, lampunya mati lagi. Jangan-jangan korslet nih. Rozikin tak ambil pusing lalu kembali menuju bangunan terpisah yang jadi tempat tidur. Angin bertiup saat Rozikin sampai di depan pintu. Sontak membuat bulu kuduknya merinding. Dilihatnya sekeliling. Tanpa sengaja, pandangan matanya tertuju ke salah satu pohon yang berada di luar pagar. Menatap jelas sosok putih berambut panjang yang sedang duduk di cabang. Kepalanya menyandar batang pohon. Kaki berayun-ayun. Salah satu tangannya lalu melambai-lambai seperti ajakan untuk mendekat. Dan Rozikin jatuh pingsan. Singkat cerita, Ibnu menemukan Rozikin tergeletak di depan pintu saat hendak mengambil wudhu. Berusaha dibangunkan Rozikin dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Kin, ngapain kamu tidur di sini? Tanya Ibnu saat Rozikin terbangun. Rozikin seperti orang linglung. Dilihatnya kembali pohon semalam yang terdapat penampakan. Orang pingsan kok dibilangnya tidur. Ada kuntilanak semalam di pohon itu waktu aku balik dari kamar mandi, katanya sambil menunjuk pohon yang ada di luar pagar. Ah, salah lihat kali. Ya udah masuk sana. Aku mau ngambil wudhu di belakang, lalu ke musola. Aku sampai pingsan kok salah lihat. Serem tau Mas. Tangannya melambai-lambai kayak ngajak mendekat. Mungkin dikiranya kamu tuh temennya, makanya kamu dipanggil. Malah kamu pingsan. Saat berangkat ke musola, Ibnu memperhatikan pohon yang tadi ditunjuk oleh Rozikin. Masa ada kuntilanak sih? Tapi kalau Rozikin sampai pingsan seperti itu, tak mungkin dia salah lihat. Gak mungkin pula dia mengada-ada. Sekembalinya Ibnu dari musola, Salim dan Rozikin sudah bersiap berangkat mengambil bebek di petani. Dan hari itu mereka bekerja seperti biasanya, tanpa ada hal yang mengganggu. Penampakan semalam hanya Rozikin ceritakan kepada Salim dan Ibnu. Malam hari, Rozikin kembali menginap di pemotongan. Mereka tidur bertiga dalam satu kamar. Kali ini, dia tidak akan ke kamar mandi. Kalaupun terpaksa, dia akan mengajak Ibnu untuk menemaninya. Sebelum tidur pipis dulu sana. Jangan lupa ambil wudhu. Lalu doa sebelum tidur, Kin, kata Ibnu. Masa sebelum tidur wudhu dulu? Kan sama aja batal.
Yo, yang penting kemauan dan pelaksanaan wudhunya dulu, Kin. Bukan masalahnya nanti juga batal. Kamu makan apa aja tetap jadi oh. Ngapain makananmu milih-milih? Makan aja tuh bekatul bebek. Sama kan? Jadinya oh. Rosikin terkekeh. Selain kita mengikuti sunnah Nabi, pasti tetap saja wudhu sebelum tidur ada manfaat lainnya. Lanjut Ibnu. Rosikin mengikuti anjuran Ibnu, lalu mereka pun tidur. Sebelum tidur, Ibnu berdoa seperti biasa. Dibacanya pula surat Al-Ikhlas, surat Falak, dan surat An-Nas, masing-masing 3 kali, lalu dihembuskan atau ditiupkan seolah-olah meludah gitu. Ya agak dikit lah, jangan meludah croh gitu ke telapak tangan, dan diusapkan ke muka dengan posisi telapak tangan kiri di belakang telapak tangan kanan, supaya tangan kiri jangan menyentuh wajah. Kenapa? Bisa mengurangi nurnya wajah. Kemudian kepala, kedua tangan, tubuh, lalu ditarik ke bawah sampai kaki. Inilah yang biasa disebut mandi ayat. Mohon dikoreksi ya sekiranya salah. Tak lupa baca pula ayat kursi. Malam semakin larut, Ibnu terbangun dan menunaikan sholat malam. Setelah salam dan berdoa, tiba-tiba kamar terasa sedikit panas. Lalu diikuti suara berdentum di halaman. Dun! Ibnu terkejut. Tapi aneh, mendengar suara sekencang itu, Salim dan Rosikin tidak terusik tidurnya sedikit pun. Atau jangan-jangan itu, kamu dengar itu, Nu? Tanya Kibrayat yang tiba-tiba muncul. Mbah, itu adalah sebuah serangan dari dukun yang telah memberikan buhul kemarin. Dia ingin mencelakai orang yang sudah menemukannya. Aku dong, Mbah. Tapi bagaimana dia bisa tahu itu aku? Mudah baginya melacak hal itu, Nu. Tuntaskan malam ini, atau hal seperti itu akan terus berkepanjangan. Ibnu bangun dan menuju teras dekat, diikuti Kibrayat. Halaman terlihat sepi, hanya saja hawanya terasa sedikit panas. Duduklah, Nu. Aku akan melepas sukmamu. Kita biasa menyebutnya proyeksi astral atau astral projection ya. Agar teman-teman paham seperti apa situasinya, dalam kondisi itu akan lebih mudah bagimu mengawasi tubuhmu dan mengatasi apa yang ada. Ibnu kemudian duduk bersila dan dalam sekejap dia merasa seperti tidur. Dia melihat tubuhnya dalam kondisi duduk berada di depannya, seperti keadaan dalam mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ibnu melihat beberapa pohon di luar pagar, ada kuntilanak, pocong, dan beberapa jin kecil seperti kurang gizi tertawa riuh memecah kesunyian malam. Mereka datang bersamaan dengan serangan yang tadi dilancarkan. Oh, ternyata kuntilanak yang disebut Rosikin kemarin pasti salah satu teman mereka. Lagi investigasi. Lalu timbul niat jahilnya. Kena deh Rosikin. Jangan takut, justru merekalah yang saat ini merasa was-was saat melihatmu. Mereka tak mungkin bisa menyakitimu. Kamu bukan orang sembarangan bagi mereka. Aku akan membereskan mereka semua, kata Kibrayat. Dan Kibrayat melesat, menghajar mereka dan kembali ke samping Ibnu. Wah, sampean hebat, Mbah. Bukan masalah menghadapi mereka. Tingkatan kekuatannya rendah. Yang aku khawatirkan adalah setelah ini. Di lain pihak, si dukun baper tercengang. Serangan yang dilancarkan hancur tiada guna sesaat sebelum mencapai pemotongan. Seperti ada kekuatan yang menghalanginya. Bahkan dia dapat merasakan beberapa makhluk kirimannya musnah dalam sekejap. Biadab, orang itu menantangku. Akan aku lumat habis dia. Segera kembali disiapkan serangan selanjutnya. Kali ini dia mengisi serangannya dengan jin lebih banyak. Alhasil, serangan yang berwujud bola api itu benar-benar bisa masuk, tapi hanya sampai halaman. Berhamburanlah beberapa puluh jin berbagai wujud dan ukuran dari bola api tersebut. Melihat pemandangan itu, membuat Ibnu sedikit takut. Waduh, gimana ini, Mbah? Jangan takut. Kalau kamu takut, mereka akan senang dan mereka akan semakin kuat. Kamu baca Al-Baqarah 5 ayat pertama, diikuti ayat kursi, dan 3 ayat terakhirnya sebanyak mungkin. Mereka akan melemah. Tanpa ragu-ragu, Ibnu melaksanakan perintah Kibrayat.
Tiba-tiba jin-jin kiriman yang tampak beringas itu mendadak melolong dan menjerit kesakitan. Kibrayat mengeluarkan sebuah tongkat lalu melesat tepat ke depan mereka. Dalam beberapa kali ayunan tongkat, mereka terlempar beterbangan, tersapu kekuatan yang ditimbulkan oleh ayunan tongkat Kibrayat dan membuat mereka tak berdaya lagi. Merasa dikalahkan lagi, membuat amarah dukun semakin menjadi. Dipanggilnya jin peliharaannya yang terkuat, berbadan besar, taring sebesar gading tampak menyembul dari mulutnya yang semakin menambah seram wajah jeleknya. Bahkan, dia bisa berubah menjadi lebih besar lagi saat dibutuhkan. Bawa semua bawahanmu dan hancurkan orang itu. Memahami maksud tuannya, segera dia menghilang dari pandangan dan membawa bawahannya menuju pemotongan. Dia akan melumat habis siapapun yang menghalangi langkah tuannya. Dari kejauhan, dia memerintahkan beberapa puluh bawahan menyerang. Seperti sebelumnya, mereka hanya bisa sampai halaman dan disambut dengan serangan tongkat Kibrayat yang membuat mereka langsung kocar-kacir. Melihat perbedaan kekuatan, jin utusan dukun memerintahkan beberapa bawahannya yang dirasa kuat untuk menghadapi Kibrayat. Bereskan semua, mesti nyawa kalian jadi taruhannya, titah jin peliharaan dukun tersebut. Beberapa jin berbadan besar yang memegang kapak dan gada mengaum seperti membelah langit, lalu melompat menuju Kibrayat berada. Bumi terasa bergetar saat mereka mendarat. Kibrayat mencoba menyerang salah satu yang berbadan paling kecil yang diduga pimpinan gerombolan kecil tersebut. Tapi, tiba-tiba serangan tongkatnya dihentikan oleh sebuah tepisan tangan besar, membuatnya menjauh menjaga jarak. Kenapa dia menepisnya? Apa karena aku mengurangi kekuatan serangan? Atau mungkin Kibrayat menoleh ke tempat Ibnu berada. Anak itu terlihat sedikit panik dan berhenti membaca. Dia terkejut melihat gerombolan kecil yang berisi makhluk-makhluk besar seperti Hulk, ditambah bumi yang bergetar menyambut kedatangan mereka. Ibnu, jangan panik. Teruskan bacaanmu, teriak Kibrayat. Kakek lengah ketika jin yang paling kecil menyerangnya. Serangannya bisa ditangkis, namun karena kelengahannya, Kibrayat terpental. Melihat ada kesempatan, salah satu jin yang berbadan besar berlari ke arah Ibnu dan melompat sambil menyiapkan serangan gada. Ibnu tak lagi takut. Dia berusaha tetap memberanikan diri. Melihat hal itu, Kibrayat lalu memejamkan matanya sejenak. Buar! Terjadi ledakan kekuatan akibat benturan. Jin yang menyerang malah terpental jauh. Sesaat sebelum serangannya menyentuh Ibnu, ada semacam kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Dia berdiri dan menyiapkan serangan lagi. Namun tiba-tiba, ada sekelebat bayangan menyerangnya dan seketika tubuhnya hancur dan menghilang. Syukurlah kalian datang tepat waktu, kata Kibrayat yang sudah berada di samping Ibnu. Hah? Siapa mbah? Tanya Ibnu. Seketika muncul dua sosok di depan Ibnu. Satu sosok berwajah hitam agak tinggi berbadan sedang, tubuhnya seperti cangkang kalajengking, mengkilat, berwarna hitam kehijauan. Satunya lagi wanita cantik bersanggu dengan selendang berwarna hijau muda menghiasi pundaknya yang terbuka. Wanita ini, kamu pasti pernah melihatnya, kata Kibrayat. Ibnu mengamati sosok wanita tersebut. Dia mencoba mengingat sesuatu. Selendang itu. Dia ingat, saat masih remaja, malam hari dia menonton TV sendirian di rumahnya. Sekelebat terlihat selendang terbang di balik pintu penghubung rumah depan dan rumah belakang. Ibnu yakin ada yang lewat. Melalui kontak batin, pemilik selendang memperkenalkan diri, bernama Nyi Sari Kusumaningrum. Dia sudah ratusan tahun menempati tanah pekarangan yang sekarang ditempati Ibnu. Kisah kelam yang dulu pernah dialami Ibnu, dia tahu betul. Mulai dari kekerasan dari ayah dan ibunya, sampai dia merasa kesepian dan haus kasih sayang orang tua. Beruntung ada nenek Ibnu yang perhatian. Dari sanalah Nyi Sari mulai mengamati Ibnu. Terlebih, anak itu punya bakat terpendam. Konon dari cerita yang berkembang di masyarakat kampungnya Ibnu, memang ada beberapa lahan yang tidak bisa dan tidak boleh didirikan bangunan rumah, yang mana pemiliknya seorang perempuan. Kalaupun dipaksakan,
pasti ada saja hal buruk yang terjadi. Salah satunya, suami meninggal duluan tanpa memberikan anak, sehingga sang istri merasa kesepian dan menjanda sampai akhir hayat. Biasanya, tanah seperti itu akan menjadi tempat tinggal makhluk lain. Salah satunya, tanah di mana rumah Ibnu berada. Tapi oleh kakek dan nenek Ibnu, dulu sebelum dibangun, rumah sudah dilakukan ruatan atau pembersihan. Nyi Sari tak mau pindah, karena beliau merasa lebih berhak daripada manusia pendatang itu. Kakek dan nenek Ibnu bukan orang sembarangan. Semasa muda pernah mempelajari ilmu-ilmu tertentu dan memiliki benda pusaka. Tapi setelah menua dan memeluk agama, khawatir tak bisa menjaga hati, maka benda pusaka dan ilmunya dibuang. Dan akhirnya, pertempuran antara kakek nenek dan Nyi Sari pun tak terelakkan. Merasa terdesak, Nyi Sari berubah ke wujud aslinya, yaitu seperti raseksi yang beringas dan menakutkan. Raseksi adalah raksasa wanita. Daya tahan dan kekuatan bertarungnya meningkat, yang bisa dengan mudah mengalahkan lawan. Tingginya melebihi pohon kelapa. Wujud cantiknya dia dapatkan setelah ratusan tahun bertapa. Karena dia sendiri sedikit malu dengan wujud aslinya, dia berubah menjadi raseksi saat kondisi tertentu saja. Meski begitu, dia tetap kalah dan akhirnya meminta agar diizinkan tetap tinggal di tanah tersebut. Kakek nenek Ibnu setuju, asalkan dia tidak mengganggu anak cucunya nanti, hingga akhirnya tanah pekarangan itu bisa ditempati turun-temurun sampai sekarang. Bukankah dia penghuni rumahku di kampung, Mbah? Benar, dia kesini karena aku memanggilnya. Kami saling mengenal. Wanita itu tersenyum kepada Ibnu. Apa kabar kamu, Le? Tak disangka kita bertemu di sini, katanya. Sehat, Nyi. Lah, kalau dia siapa, Mbah? Tanya Ibnu penasaran terhadap sosok yang berwarna hitam legam. Dialah yang tadi mencapik-capik jin besar yang berusaha menyerang Ibnu. Panggil aku Tunggeng. Kau memang tidak pernah mengenalku, tapi para bawahanku pernah mau membawamu kepadaku sebagai persembahan. Beruntung mereka bertemu Ki Brayat yang kemudian menolongmu. Tawanya terdengar menggelegar. Hah? Aku hampir jadi persembahan untuknya? Kapan? Semasa masih kelas 5 SD, Ibnu pernah mengalami kejadian aneh. Pulang sekolah, tiba-tiba dia tidak enak badan. Setelah badannya dikerok oleh neneknya, dia tidur. Saat tidur, bermimpi didatangi orang-orang yang berwajah menakutkan yang hendak membawanya pergi, dan Ibnu berlari keluar rumah, melewati sawah-sawah dan parit. Dalam mimpinya, seorang kakek menolongnya mengusir orang-orang menakutkan itu. Mereka jin yang ingin menculik Ibnu, lalu menyerahkannya kepada junjungannya sebagai hadiah persembahan. Begitu Ibnu bangun, dia sudah berada di tengah sawah. Ternyata kakek itu mengenal pimpinan mereka, yaitu Tunggeng. Dan Tunggeng pun suatu ketika meminta maaf atas tindakan bodoh bawahannya. Mereka bertindak sendiri karena ingin memberikan sesuatu kepada Tunggeng. Tunggeng yang penasaran kepada Ibnu mulai sedikit mengamatinya, hingga akhirnya bertemulah dengan Nyi Sari dan tertarik kepadanya. Meski Tunggeng tahu wujud asli sebenarnya dari Nyi Sari, tidak masalah bagi Tunggeng. Justru wujud itulah yang membuat Tunggeng tertarik kepada Nyi Sari. Selera orang memang beda-beda. Jin maksudnya. Tidak usah takut, Nu. Dia baik. Tidak akan mencelakaimu, kata Ki Brayat. Lebih menyenangkan melihatnya hidup daripada dia jadi budakku. Lagi pula dia sudah besar. Mendengar hal itu, tubuh Ibnu sedikit bergidik. Jadi, inikah alasanmu memanggil kami, Ki Brayat? Tanya Nyi Sari sambil melihat keadaan. Seharusnya ini mudah kan bagimu, Ki? Jangan bilang kalau kau sudah pikun dan lupa dengan salah satu ilmumu. Kau disebut Brayat karena kehebatanmu, Ki. Imbuh Tunggeng. Ya, seperti yang kalian lihat, di atas sana masih ada ratusan lagi yang sedang mengawasi. Bahkan pemimpinnya ada di sana. Aku pun yakin sukma dukun itu pasti berada di dekat situ. Akan lebih lama jika aku sendirian, kata Ki Brayat sambil melihat ke arah langit. Kata Brayat dalam bahasa Jawa artinya sanak saudara.
tapi biasanya juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang banyak jumlahnya. Sanak saudara itu kan banyak kalau ditelusuri. Ki Brayat memiliki kemampuan menggandakan diri menjadi 9 dengan kemampuan masing-masing yang hampir setara dengan aslinya. Semakin banyak jumlahnya, semakin sulit tubuh asli Ki Brayat menggunakan 100% kekuatannya. Nyi Sari, kuserahkannya di bawah kepadamu. Jangan sungkan. Jadilah raseksi agar lebih mudah mengatasinya. Aku akan menggandakan diri jadi beberapa, lalu menyerang mereka yang di atas bersama Tunggeng. Biar aku yang menghadapi pemimpinnya. Aku yang cantik ini harus melawan mereka yang besar dan jelek itu. Apa kamu tak kasihan pada Ibnu, Nyi? Dia tak boleh terlalu lama dalam keadaan ini. Iya deh, kakek tua yang suka nyuruh. Mereka bertiga maju beberapa langkah ke depan. Kakek merapalkan mantra dan tubuhnya tergandakan menjadi 5. Keempatnya melesat ke atas bersama Tunggeng, sedangkan satunya lagi mundur ke belakang mendekati Ibnu. Nyi Sari melayang jauh ke depan lalu mendarat di hadapan lawannya. Begitu sampai, dia duduk bersila. Tiba-tiba, tubuh kecilnya berubah menjadi sosok raseksi yang menakutkan, membuat ciut nyali lawan. Jin-jin berbadan besar yang menjadi lawannya bukanlah lawan yang sebanding. Dia mengaum. Aumannya menggetarkan alam dan cukup memekakan telinga musuh. Direnggutnya musuh, begitu tertangkap langsung digigit hingga badannya terpisah. Musuh menyerang bersama sambil mengayunkan senjata, tapi senjatanya sedikit pun tak mampu menggores kulitnya. Raseksi memukul, melumat, dan mengibaskan musuh hingga kocar kacir, menyisakan jin kecil yang tadi coba diserang Ki Brayat. Dia bergerak dengan cepat menghindari serangan kepalan tangan Raseksi. Melihat ada celah, jin itu melompat ke arah mata Raseksi. Tap! Tubuhnya tertangkap. Meski geraknya cepat, tapi mata Raseksi masih bisa melihat gerakannya. Tubuhnya pun dengan mudah dihancurkan. Di tempat lain, Ki Brayat yang ada 4 bersama Tunggeng melawan jin kiriman dukun. Kekuatan Ki Brayat dan Tunggeng terlihat lebih unggul. Tangan kiri Tunggeng berubah menjadi seperti capit besar dan mencabik tubuh lawannya dengan cepat. Jin pemimpin berubah menjadi lebih besar, tapi itu bukan masalah bagi Ki Brayat. Ki Brayat bergelayut di salah satu taring besarnya. Dengan sekali hentakan, tubuh lawannya meluncur jatuh ke sungai, lalu menyeretnya ke dasar. Dengan kemampuannya, Ki Brayat mengikat tubuh lawannya agar selamanya dia berada di sungai. Sudah banyak manusia yang kau buat celaka. Sekarang rasakan penderitaan yang akan kau lalui, kata Ki Brayat lalu pergi meninggalkannya yang terlihat meronta-ronta. Mengetahui pemimpinnya sudah kalah, sisa jin kiriman tersebut lari menyelamatkan diri. Jangan pergi, kalian masih punya aku, teriak dukun di tengah keriuhan. Jin bawahannya tak menghiraukannya. Bagi mereka saat itu yang paling penting adalah lari jika tak ingin mati. Mereka sadar lawan yang mereka hadapi bukanlah tandingannya. Melihat hal itu, dukun panik. Lebih panik lagi saat Ki Brayat menangkap dan membawanya ke tempat Ibnu berada. Tak disangka, yang menemukan burunya hanyalah seorang bocah baginya. Tunggeng dan Nyi Sari yang sudah kembali ke wujud wanitanya ikut berkumpul melihat dirinya dikelilingi lawan. Dukun hanya bisa mengibas sambil gemetaran. Ampun, maafkan saya, kasihani saya. Oh, ini nih biang keroknya. Mau mencelakai saya ya, Mbah? Udah berumur bukannya tobat, malah berbuat jahat, ujar Ibnu. Pengen menonyor kepalanya, tapi takut kualat sama orang yang lebih tua. Mbah, ini diapain? Tanya Ibnu pada Ki Brayat. Orang seperti dia jika dibiarkan akan terus menimbulkan kerusakan. Habisi dia. Apa? Bunuh? Dia memang sudah berbuat jahat pada banyak orang. Tapi sepertinya aku tak siap jika harus menghilangkan nyawa orang. Apa yang harus aku lakukan? Ibnu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mendengar perkataan Ki Brayat, Tunggeng tersenyum seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah itu? Sesuatu apa? Oh ya, untuk makna dari kata Brayat. Kata Brayat berikut contoh penggunaannya. Ya seperti ini ya kalimatnya. Kirain yang datang hanya sedikit, ternyata malah sak brayat, sebrayat.
Maksudnya yang datang itu banyak banget. Begitu. Dan apakah keberadaan jin bertiga yang membantu Ibnu itu ada? Ada. Hanya saja gambaran mereka saya samarkan. Takutnya yang dibicarakan kesenggol. Beberapa tetangga kampung bahkan pernah menjumpai sosok yang hitam itu. Kalau yang cewek rata-rata yang tahu hanya yang masih kalangan keluarga saya. Alhamdulillah dia baik. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti ada lanjutannya kok. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih buat Mas Samsudin. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah dari Mas Samsudin ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.